Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita ketemu lagi di channel Faktor X yang akan terus menganalisa secara kritis, faktual, fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan perkembangan terbaru pilihan pasangan calon presiden Anies Baswedan yang menjatuhkan pilihannya kepada Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Karena sejak awal kita tahu, bahkan itu berjalan lebih dari 1 tahun, PKB sudah menjalin kerjasama politik atau kalau diistilahkan koalisi dengan Partai Gerindra dengan tagline yang diusung waktu itu adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Beberapa bulan kemudian kita tahu ada 2 partai besar, bahkan masuk di 3 besar, yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang bergabung bersama dengan koalisi itu. Akhir-akhir ini justru kita dikejutkan dengan fenomena pilihan secara politik yang diambil oleh Caimin selaku Ketua PKB yang memilih menjadi pasangan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem dengan koalisi di dalamnya ada Demokrat dan PKS, di mana koalisi ini sejak awal memang mengusung perubahan, isu yang sama sekali bahkan bisa dikatakan menjadi kritik terhadap status quo yang saat ini berkuasa. Koalisi yang menjadi kritik dari koalisi besar yang akan diusung oleh partai penguasa yang akan masuk di kontestasi pemilihan presiden 2024. Fenomena ini kembali lagi sangat mengejutkan, bukan hanya di kalangan elit partai politik, tapi juga mengejutkan terhadap kita sebagai bangsa yang ikut terlibat, yang akan menjalani proses demokratisasi di 2024. Dalam hal ini nantinya akan masuk di pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Pilihan PKB bergabung menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan ini kalau kita analisa secara kritis tentunya bukan pilihan yang sederhana untuk partai PKB, bahkan untuk Caimin. Artinya apa? Jika kita melihat dari satu sisi partai politik sebagai partai pengusung, mungkin kita sudah selesai analisanya untuk memenuhi persyaratan presidensial threshold sebagai partai pengusung terhadap calon presiden dan wakil presiden. Ini sudah selesai. Tapi faktor yang lain, bahwa ada faktor-faktor di balik itu, ini perlu kita kritisi secara seksama, baik itu faktor politik maupun hal-hal etis yang ada di balik itu. Bagian dari yang dikejutkan, bahkan ini menjadi pukulan telak secara politik, dalam tanda kutip mungkin menjadi pukulan etis, yaitu terhadap partai koalisi di internal pengusung koalisi perubahan yang di dalamnya ada Demokrat dan PKS. Ada banyak isu yang keluar pasca dipilihnya Caimin sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan, yaitu beberapa isu yang muncul bahwa partai-partai internal koalisi tidak ada kesepakatan yang secara langsung dibicarakan di internal atau dikonsolidasikan oleh tim 8. Dalam hal ini persiapan calon presiden dan wakil presiden sudah dimandatariskan kepada tim 8 yang ada di dalam tubuh koalisi perubahan tersebut. Bahkan bocoran tentang pilihan nama Muhaimin Iskandar ini dibocorkan oleh kader Demokrat yang dengan nada-nada kekecewaan yang sangat besar terhadap pilihan itu. Bahkan kekecewaan itu disampaikan langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebelum deklarasi Anies Muhaimin dilaksanakan di Surabaya, tepatnya di Hotel Majapahit yang mereka pilih sebagai tempat monumental. Tapi kembali lagi, ini adalah momen politik, fenomena politik yang semuanya serba mungkin terjadi. Bahkan hal-hal yang sangat mengejutkan seperti ini. Pertanyaannya kemudian, statement-statement kekecewaan itu banyak mengungkit atau mengurai hal-hal yang bersifat etis karena ini dianggap tindakan atau sikap politik yang dianggap tidak etis. Karena bagaimanapun Anies Baswedan dengan beberapa partai koalisi sudah ada kesepakatan-kesepakatan tertentu mengenai calon wakil presiden, walaupun itu sifatnya rahasia pilihan itu. Tapi secara eksplisit mereka tentu memahami bahwa pilihan sejak awal sudah ada.
pilihan dari Anies Baswedan dan ujuk-ujuk berubah pilihan itu ke Muhaimin Iskandar. Itu bagi beberapa kalangan memang dianggap satu hal yang mencederai terhadap etika berpolitik, khususnya ketika mengacu pada etika politik ketimuran. Ini menjadi fenomena yang menurut kita masih layak untuk dikaji. Maka dari itu, saya pikir latar belakang kepentingan-kepentingan ini yang akan menjadi dasar pilihan apakah dalam konteks ini koalisi yang dilakukan atau pilihan-pilihan gerakan kerjasama berikutnya. Jika pilihan Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar ini dianggap mencederai etika politik yang sudah dibangun dengan beberapa partai koalisi, maka tentunya kita akan melihat beberapa fenomena yang serupa, di mana pilihan-pilihan koalisi, pilihan kerjasama politik, dan lain sebagainya tentu tidak sesederhana menilai moralitas sosial, karena dalam politik ada syarat kepentingan atau pertimbangan-pertimbangan politis yang menjadi latar belakang kenapa pilihan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketika fenomena ini dikategorikan mencederai moral etis dalam politik, ini pertanyaan besar bagi pelaku-pelaku politik yang saat ini sudah bukan hal asing, bukan hal yang tabu terjadi perubahan-perubahan sikap seperti ini. Yang kita tahu etika itu subjektif, maka ketika berbicara politik tentu subjektivisme yang ada dalam politik adalah subjektivisme kepentingan. Pertanyaannya kemudian, ketika standar moral masuk dalam standar penghakiman terhadap pilihan-pilihan yang berbeda ini, apakah masih pas kita berlakukan dalam konteks politik? Itu pertanyaan besarnya. Karena fenomena seperti ini, perubahan-perubahan koalisi, pasangan, dan lain sebagainya, bahkan lebih ekstrimnya adalah kader partai lompat dari satu partai ke partai yang lain, itu sudah hal yang biasa di Indonesia. Standar moral ini yang saat ini selalu didengungkan oleh Partai Demokrat ketika sejak semula sudah bocor pilihan ke AHY, ternyata Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang lebih kita kenal adalah Caimin. Lebih populernya lagi adalah Panglima Santri. Beranjak dari itu, tentunya kita bisa mengurai sedikit ada faktor apa sebenarnya kenapa Abdul Muhaimin Iskandar atau PKB dalam hal ini memilih berkoalisi dengan Poros Perubahan. Ada beberapa keterangan yang bisa kita himpun dari beberapa media tentunya, dan ini saya pikir primer karena muncul dari ring 1 Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa kenapa Partai Kebangkitan Bangsa memilih bergabung dengan Poros Perubahan? Faktor pertama, secara normatif tentunya Partai Kebangkitan Bangsa akan mengatakan bahwa bukan pengkhianatan terhadap koalisi bersama dengan Gerindra tentunya, tapi ada faktor normatif keorganisasian, karena bagaimanapun Caimin dimandatarisi oleh partai PKB untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dan ini mandat langsung dari Forum Ijtima Ulama yang sudah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kembali lagi secara normatif keorganisasian, tapi tentu publik tidak sesederhana itu menilai ada kepentingan apa di balik semua ini. Bagi sebagian kalangan, ada banyak kepentingan dari masuknya Caimin di Poros Perubahan mendampingi Anies Baswedan. Yang paling sederhana tentunya momentum pemilihan presiden adalah momentum konsolidasi politik. PKB dalam hal ini tidak bisa hanya menjadi partai pendukung, tentunya sangat mengimpikan menjadi partai pengusung dari calon presiden dan wakil presiden. Dan dalam hal ini Caimin tentunya menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan.
Karena ketika sudah masuk dalam lingkup ini, konsolidasi partai tentunya akan lebih solid, partai akan lebih bisa mengorganisir basis voter di bawah lebih masif, dan ini menjadi tanggung jawab besar dan harapan besar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi di balik ini tentunya ada beberapa partai koalisi, baik itu yang di kubu Poros Perubahan maupun Koalisi Indonesia Maju, ada efek yang terjadi di dua belah pihak ini. Pertanyaannya kemudian, siapa yang paling diuntungkan dengan munculnya poros ini? Yang kita tahu bahwa dari awal ada poros yang diasumsikan sebagai poros oposisi dari status quo, yaitu pemerintahan presiden saat ini. Ada dua calon presiden yang ditengarai menjadi bagian dari pemerintah. Ketika Caimin masuk menjadi bagian dari poros perubahan, ini yang muncul dalam benak kita, apakah benar-benar akan menjadi poros perubahan berikutnya? Atau akan sedikit bergeser menjadi poros semi berubah? Ini menjadi pertanyaan kritis kita ke depannya. Kita tahu bahwa Partai Nasdem sejak awal menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ditambah dengan masuknya Caimin dalam poros ini, apakah tetap akan mengurus perubahan itu? Ini kembali lagi waktu yang akan menjawab. Tapi kita patut menganalisa ini lebih dalam, karena kalau yang terjadi adalah kesimpulan ini pada akhirnya, tentu kita akan menanyakan lebih lanjut apakah benar dari kontestasi pemilihan presiden 2024 ini ada satu poros atau satu kekuatan yang mewakili kekuatan poros oposisi dari status quo.